Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bertolaklah lebih dalam. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini mengisahkan pengalaman Simon yang semalaman bekerja keras, namun tidak memperoleh hasil. Simon lelah, mungkin juga kecewa. Tetapi di saat itulah Yesus hadir, meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala kembali. Secara logika, perintah itu tidak masuk akal. Namun Simon memilih untuk taat, dan hasilnya melimpah, melebihi apa yang dapat ia bayangkan. Pengalaman ini mengingatkan kita bahwa hidup beriman tidak hanya soal usaha manusia, tetapi juga ketaatan pada sabda Tuhan. Kita pun sering mengalami kegagalan, kebuntuan, dan kekecewaan. Namun Injil hari ini meneguhkan, ketika kita berani melangkah lebih dalam bersama Kristus, dalam doa, dalam pelayanan, dan dalam kepercayaan, kita akan mengalami berkat yang berlimpah. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti di permukaan, tidak cepat menyerah, melainkan masuk ke kedalaman iman. Dalam kedalaman itulah kita menemukan kasih Allah yang setia, yang bekerja melampaui logika kita. Maka marilah kita belajar dari Simon, yaitu menanggalkan rasa putus asa, mentaati firman Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarlah kami untuk senantiasa percaya dan taat pada sabda-Mu. Ketika kami lelah dan kecewa, tuntunlah kami untuk bertolak lebih dalam bersama-Mu, agar hidup kami dipenuhi berkat dan kasih-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.